Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan satu tema yang penting dan menarik, yaitu tentang identitas nasional. Adapun harapan atau capaian dari diskusi kita tentang tema ini, yaitu pertama, secara pengetahuan kita memiliki pengetahuan tentang identitas nasional. Yang kedua, secara praktis kita dapat menjaga identitas nasional kita sendiri, termasuk bagaimana kita bangga terhadap identitas nasional yang kita miliki. Lalu apa saja materinya? Di antaranya yaitu pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan identitas nasional. Berikutnya yaitu bagaimana esensi dan urgensi atau pentingnya mendiskusikan atau mempelajari identitas nasional. Berikutnya yaitu bagaimana dinamika dan tantangannya dari identitas nasional itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana lalu peran juga mahasiswa, masyarakat secara umum dalam memperkuat, melestarikan, menjaga identitas nasional negara kita. Sebagaimana kita ketahui, identitas nasional itu sebagai jati diri sebuah negara, sebagai pengenal sebuah negara. Nah, maka penting dari si pemerintah membuat aturan apa saja identitas nasional itu. Lalu peran warga negara bagaimana menjaga, termasuk bangga terhadap identitas nasional negara kita. Baik, kita mulai diskusi kita. Halo semuanya, kita dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makalah dengan judul Identitas Nasional. Perkenalkan, saya Adinda Hesa Zaskia. Nama saya Alias Haidar Malik. Saya Ditya Bimo Aryo Bayu Dewanto. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah kesadaran kolektif suatu bangsa yang berakar pada sejarah, budaya, nilai, dan norma-norma yang dianut bersama oleh masyarakat suatu negara. Identitas nasional menjadi simbol dan sumber kebanggaan bagi warga negara serta menjadi dasar dalam pembentukan jati diri bangsa di tengah persaingan global. Unsur identitas nasional yang pertama ada bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua ada budaya. Kekayaan budaya dari Sabang sehingga Merauke yang beragam tetapi memiliki nilai-nilai universal. Yang ketiga ada sejarah. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah yang membentuk semangat kebangsaan. Yang keempat, simbol negara, bendera, lagu kebangsaan, Garuda Pancasila, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya ada faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, sejarah dan warisan budaya. Sejarah penting perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu faktor kunci yang membentuk rasa kebangsaan. Warisan budaya yang kaya seperti tradisi, adat istiadat, tarian, dan seni rupa juga menjadi elemen penting dalam identitas nasional. Yang kedua, bahasa dan komunikasi. Bahasa Indonesia memainkan peran vital sebagai bahasa pemersatu di tengah keragaman bahasa daerah. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai nasionalisme. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu telah menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni antar umat beragama yang juga menjadi bagian dari identitas nasional. Lalu yang terakhir ada pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan memperkuat kesadaran terhadap pentingnya identitas nasional sejak dini. Kurikulum pendidikan nasional, terutama pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan, dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tantangan identitas nasional di era globalisasi. Yang pertama, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuk budaya asing melalui media,
teknologi, dan produk budaya pop yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua yaitu konflik sosial dan etnis. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa rentan terhadap konflik sosial dan etnis. Konflik ini bisa melemahkan persatuan dan kesatuan yang menjadi dasar dari identitas nasional. Yang ketiga yaitu perubahan ekonomi dan modernisasi dan industrialisasi yang pesat, terutama di daerah perkotaan, seringkali menyebabkan masyarakat merupakan nilai-nilai tradisional yang merupakan bagian penting dari identitas nasional. Upaya mempertahankan identitas nasional. Yang pertama, ada pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan wawasan kebangsaan perlu terus ditingkatkan agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas nasional mereka. Yang kedua, pelestarian budaya lokal. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam melestarikan budaya lokal melalui festival budaya, pendidikan seni, dan penyebaran informasi tentang kebudayaan lokal melalui media massa dan media sosial. Yang ketiga, promosi bahasa Indonesia. Pemerintah harus mendorong pengguna bahasa Indonesia secara baik dan benar, terutama di media massa dan media sosial. Pengguna bahasa asing yang berlebihan di kalangan generasi muda harus diimbangi dengan promosi bahasa Indonesia. Saya ingin bertanya sejarah dan perkembangan identitas nasional. Sejarah identitas nasional. Yang pertama, pada masa kolonial pada tahun 1500 sampai 1945. Yang kedua, pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1942. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Yang keempat, masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Untuk perkembangan identitas nasional, yang pertama Pancasila pada tahun 1945, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1945, yang ketiga Konstitusi 1945, yang keempat pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, yang kelima reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Apa dinamika dan tantangan atau problematik identitas nasional? Identitas nasional Indonesia menghadapi dinamika dan tantangan yang kompleks terkait dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, serta perubahan sosial dan politik. Tantangan yang dihadapi yang pertama yaitu adalah radikalisasi dan intoleransi. Munculnya kelompok ekstremis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan mengancam persatuan bangsa. Yang kedua yaitu globalisasi dan pengaruh budaya asing. Budaya global, terutama barat, seringkali menggerus budaya lokal dan identitas nasional. Yang ketiga yaitu politik identitas. Pemanfaatan identitas agama, etnis, dan politik dapat memperburuk polarisasi dan memecah belah bangsa. Yang keempat ada pendidikan yang tidak merata. Kurangnya penanaman nilai kebangsaan dan generasi muda menyebabkan kesadaran identitas nasional rendah. Yang kelima yaitu kesulitan mengelola keberagaman. Ketegangan antar kelompok seringkali mengancam kesatuan Indonesia. Saya ingin bertanya tentang peran pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam identitas nasional. Digital identitas nasional memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan modern. Contohnya, identifikasi dan verifikasi. Digital identitas nasional mempermudah proses identifikasi dan verifikasi identitas seseorang secara cepat dan aman. Ini digunakan dalam beberapa layanan, termasuk layanan pemerintah, perbankan, kesehatan, dan pendidikan. 2. Akses layanan publik. Dengan identitas digital, warga negara dapat mengakses layanan publik secara online seperti pengurusan dokumen, pembayaran pajak, atau pendaftaran pemilu tanpa perlu hadir secara fisik. 3. Mendukung transformasi digital. Identitas digital adalah fondasi bagi transformasi digital. Dengan sistem ini, pemerintah dan
sektor swasta dapat mengembangkan layanan digital lebih terintegrasi dan efisien. Dan yang keempat, keamanan privasi data. Sistem identitas digital yang aman dapat melindungi data pribadi warga negara dari penyalahgunaan dengan teknologi enkripsi dan autentikasi. Identitas digital dapat mengurangi risiko pencurian identitas. Yang kelima, efisiensi administrasi. Digital identitas mengurangi birokrasi dengan mempercepat proses administratif. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Yang keenam, inklusi sosial dan keuangan. Identitas digital memungkinkan akses bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan tradisional seperti masyarakat di daerah terpencil. Ini membuka peluang bagi inklusi keuangan dan sosial yang lebih bagus. Yang ketujuh, mendukung ekosistem ekonomi digital. Dalam dunia ekonomi digital, identitas digital memungkinkan transaksi online yang aman, pembuktian keaslian dokumen, dan integrasi dengan teknologi baru seperti blockchain dan cloud. Dan yang terakhir, yang ke-8, penguatan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Sistem identitas digital yang terstandar dan terpercaya meningkatkan kepercayaan antar pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam berinteraksi secara digital. Kesimpulannya, dengan implementasi yang tepat, digital identitas nasional dapat menjadi pendorong utama menuju pemerintahan yang lebih cerdas, masyarakat yang lebih inklusif, dan ekonomi yang lebih maju. Mantun, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.